nggak mungkin lah selama ini itu PKS sama Gelora rebutan Palestina buat saya gitu kan. Itu dua-duanya nemplok di Pak Prabowo kan. Iya. Itu bisa jadi senjata untuk di 2029 untuk lawan Pak Prabowo ya. Iya. Sebaiknya dipikirkan kembali sih. Bener, ini jangan-jangan ya, apa sebetulnya Pak Prabowo itu salah masuk grupnya si pribadinya Trump nih sebetulnya. Kita bukan bebas aktif. Bukan bebas aktif Kita bukan bebas aktif sekarang tuh. Kita tuh ada di posisi ikan kecil yang sedang dikelilingi oleh ikan-ikan besar. Jadi kita tuh posisinya adalah bertahan hidup biar tidak dimakan hidup-hidup oleh hiu-hiu besar itu gitu. Gimana ceritanya Pak Prabowo tuh mengambil resiko untuk dapat kemarahan dari rakyatnya sendiri untuk ngambil itu. Kemudian Pak Prabowo sendiri ngambil dengan langkah yang terlalu cepat, yang terburu-buru. Kemudian berikutnya adalah ternyata kita juga harus nyumbang uang gede banget. Yang dimana kita tuh lebih membutuhkan itu daripada... Dan negara yang dihancurin nggak ada di situ. Nah, iya itu. Mungkin gini Guru. Gimana? Kita belakangan ini negara kita ini menganut slogan. Apa tuh? Biar tekor yang penting kesohor. Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul, tapi bukan di kanal Guru Gembul. Sekarang saya ada di 2045 TV. Jadi buat adik-adik yang biasa nongkrong, saya ucapkan saya datang di sini lagi ya. Jadi ayo kita sama-sama berdiskusi. Sesuatu yang lagi seru-serunya sekarang. Seru banget nih. Seru banget. Ya. Apa itu? Jadi di sini ada Pak Putra dan ada Pak Singgih. Halo. Yang sungguh-sungguh terang. Ya, halo. Mantul soalnya. Ya mantul. Lampu penerangan jalan. Iya, kita mau ngegibahin siapa ini sekarang di sini? Nah ini makanya nih, mumpung nih Pak Guru nih lagi di sini nih. Gue pengen nanya. Sebetulnya nih BOP ya? Oh Board iya, of BOP. Peace. Iya itu yang Ya kan? Ini franchise politiknya Donald Trump atau Board of Trump. Iya, Board of Trump apa gimana nih? Ini kok tiba-tiba kayak gitu? Kalau Donald Trump bikin yang kayak gitu, saya nggak kaget. Oh, gitu. Yang kaget itu adalah kenapa presiden kita ikut gitu. Menurut Guru gimana? Menurut saya dulu, tapi nanti kita bagi-bagi ya. Iya. Menurut saya tuh gini nih, Bob itu, BOP. Board of Trump. Peace. Board of Peace Trump. ya, Peace. Board of Peace itu ini tuh janggal, ini tuh aneh. Jadi maksudnya Donald Trump itu adalah presiden Amerika Serikat yang sejak awal menjadi satu-satunya negara pemilik veto yang selalu memveto kemerdekaan Palestina. Benar kan? Betul. Benar. Dan bahkan ketika sekutu-sekutu dekatnya, orang-orang di Uni Eropa gitu kayak yang di Eropa semuanya itu sekarang udah pro Palestina, dia satu-satunya yang masih menolak. Nah, tapi sekonyong-konyong dia bikin gerombolan yang mengakunya untuk membela perdamaian di Timur Tengah. Tapi justru inisiatornya adalah mereka yang anti salah satu kubu yang menolak kemerdekaan Palestina lah. Iya, gitu ya. Kan misalkan gini, kalau Pak Prabowo itu ya udah saya pilih dua-duanya gitu. Maksudnya yang penting damai gitu kan. Kita bikin dua negara kita akui sama-sama gitu kan. Nah, kalau Amerika Serikat kan enggak. Pokoknya salah satu ya cuman satu aja, Israel gitu. Terus dia tiba-tiba dia bikin kayak gitu. Terus anggota-anggotanya yang ikutan daftar itu ada Argentina. Argentina tuh satu-satunya negara Latin yang anti Palestina. Semuanya tuh pro Palestina. Semua negara Amerika Latin. Kecuali Argentina. Karena Argentina butuh duit dari Amerika Serikat kan. Oke, karena sempat krisis habis-habisan terus. Jadi ditekan politik luar negerinya. Nah, tapi balik lagi dia anti Palestina. Kemudian negara-negara yang ikut gabung diantaranya adalah negara Timur Tengah yang ikut Abraham Accord. Qatar, Sekutunya malah. Sekutu Israel. Iya. Jadi maksudnya kalau kita mikirin soal perdamaian, kan perdamaian itu dua belah pihak diajakin, gitu kan? Terlibat. Jadi misalkan orang Inggris, orang Inggris tuh dia pro perdamaian, dia menerima Palestina, dia juga membuka hati untuk Israel gitu kan. Nah ini tuh juga jelas. Tapi Inggrisnya nggak ikut.
Yang ikut itu Saudi Arabia, penyuplai minyak dan gas untuk Israel waktu kemarin perang. Kazakhstan juga perilakunya sama. Argentina satu-satunya di Amerika Latin yang pro terhadap ini. Kemudian Mesir yang takut wilayahnya diambil sama Israel gitu. Kemudian ya itu adalah negara-negara yang Abraham Accord gitu, semuanya tuh di situ. Jadi pertanyaan saya adalah sebuah lembaga atau gerombolan yang katanya menjalankan perdamaian, tapi ini hanya dari sisi Israel saja. Amerika Serikat dan Israel ada di situ, yang jelas anti Palestina. Kemudian yang pro sama Israel juga semuanya numpuk di situ. Yang pro terhadap Palestina itu nggak ada, kecuali Indonesia. Makanya saya bingung lah, Pak Prabowo kenapa tiba-tiba dan negara-negara yang maju yang lain gitu, kok semuanya nolak, Indonesia doang yang mendadak ikut gitu. Nah, Guru, gue mau nanya deh, kalau misalnya itu Pak Prabowo sebagai presiden Indonesia, tiba-tiba itu dia langsung gabung, kemana DPR? Kan bukannya harusnya itu harus sharing dulu dong sebagai DPR. Minimal nggak ke rakyat, langsung ke DPR. Hey, saya punya rencana seperti ini. Menurut Guru, kenapa ya? Saya memang mengira dari dulu Pak Prabowo emang jarang ngobrol sama DPR sih. Kan semuanya udah koalisinya dia gitu. Jadi lewat Menlu, bro. Harusnya lewat Menlu lah. Menlu juga nggak boleh ngomong kan? Gitu. Menlu kemarin tuh ngomong dikit lah soal ya kita juga soalnya kedepannya kita bagus, kita posisinya nanti Indonesia bagus. Ya cuman balik lagi pertanyaan saya tuh ini bukan soal agama ya, karena kemarin-kemarin itu ada berita katanya pihak-pihak yang menolak terhadap BOP ini adalah dari kalangan agama gitu. Enggak, saya memposisikan bukan di luar itu. Saya memposisikan justru mempertanyakan kalau itu adalah organisasi untuk perdamaian, kenapa hanya salah satu kubu yang diajakin gitu. Jadi kenapa melawan akal sehat ya. Iya, melawan, dan justru ini semuanya adalah yang pro terhadap Israel. Ya. Terus kalau dengan politik Indonesia yang selama ini bebas aktif, non-blok, dengan seperti itu ada dua orang bermusuhan, kita malah dengan narasi untuk Palestina, sementara Palestina nggak diajak, ini gimana ya? Nggak, kita tuh bukan non-blok, Pak. Kita udah lama sekali kita bukan non-blok. Oh, kita bukan bebas aktif? Bukan bebas aktif kita bukan bebas aktif. Kita bukan bebas aktif sekarang tuh. Kita tuh ada di posisi ikan kecil yang sedang dikelilingi oleh ikan-ikan besar. Jadi kita tuh posisinya adalah bertahan hidup biar tidak dimakan hidup-hidup oleh hiu-hiu besar itu. Gitu. Jadi kita nemplok di mana aja. Jadi kita nggak bebas aktif. Jadi artinya guru bilang ini ada tekanan asing terhadap Pak Prabowo dalam mengambil keputusan untuk join BOP. Maksudnya gini, Donald Trump bersin aja, ekonomi Indonesia tuh gini langsung kan? Iya kan? Donald Trump misalkan ngomong ya, Indonesia tuh nanti tarifnya gue naikin loh, itu langsung cekluk gitu. Apalagi sekarang tuh mau bayar utang jatuh tempo, yang 800T itu, kemudian kita juga sekarang IHSG lagi jatuh apa segala rupa. Jadi maksudnya Indonesia tuh sekarang lagi gak berdaya secara ekonomi, lemas. Atau jangan-jangan nih, ini jangan-jangan ya, apa sebetulnya Pak Prabowo itu salah masuk grupnya si pribadinya Trump nih sebetulnya. Karena kan, bro, satu ketuanya nih, chairman-nya itu adalah Pak DT, ya kan? Udah gitu, Pak DT. Iya kan? Ya kita kan bilang bukan Pak Prabowo, gue baru mau Pak Prabowo, Pak DT. Nah terus bro. DT itu siapa sih? Donald Trump, men. Oh iya kan? Segala keputusan semuanya tuh dia. Iya. Dan seumur hidup loh. Ya. Ini maksud nggak ada pertimbangan dari Menlu atau Pak makanya saya ini juga jadi itu gimana? Cepat loh ngambil keputusan iya, gitu. kan semuanya kaget. Makanya saya bilang, loh ini emang DPR tahu nggak sih? Gitu loh. Ya itu makanya saya pun justru kesini tuh mau nanya. Kalau mungkin mau nanya ke Pak Prabowo, tapi ya siapa kita juga gitu ya masalahnya. Cuman maksudnya ini keputusan diambil begitu cepatnya, kemudian pas ada itu tiba-tiba yang negara-negara yang maju, yang dulu pro Israel sekarang pro Palestina ikutan nolak semuanya, yang gabung ke situ 20 berapa negara tuh. Itu semuanya itu adalah teman-temannya Israel. Lah kita nyempil satu doang di situ gitu. Yang pro. Ditambah lagi kita harus bayar pajak dan yang lebih pentingnya lagi, nah ini tanggal pajak biaya. Oh iya biaya salah pencet. Maksudnya kan dari pajak kita juga. Iya. Ya iyalah. Iyalah. Berapa belas T itu? 17 T. Hampir 17 T. Jadi hampir 17 T. Belum kering banjir di Aceh dan Sumatera. Itu larinya kemana sih Put? Uang iurannya itu ke elit kah atau ke rekonstruksi atau kemana?
Dari yang gua baca, Ya. Pak DT yang Pak punya DT itu kuasa mana? untuk mengatur penggunaan dana ya. Tidak terbatas bahkan ketika dia tidak lagi menjadi presiden. Nah, itu dia. Nah, masuk akal sehat nggak sih guru? Harusnya iya nggak? Iya itu makanya semuanya tuh gak Dan berarti Pak Guru, di bawahnya si chairman Pak DT itu kepala negara semua kan? Iya. Nah, Jadi artinya satunya kita ada tuh di bawahnya. Nah, aduh, 17 triliun apa nggak sebaiknya untuk rekonstruksi Aceh gitu ya? Iya. Kayaknya lebih berguna. Kalau kita ngomong nasional loh itu, Iya. iya kan? Kalau ngomong Kepentingan nasional, kalau kita ngomongin soal ya, bukan nasionalis aja, rasional gitu. Atau mungkin Masa kita setor duit 17T ke Amerika yang udah tajir melintir? mungkin gini guru. Gimana? Kita belakangan ini negara kita ini menganut slogan. Apa tuh? Biar tekor yang penting kesohor. Biar tekor yang penting kesohor. Oh, pansos dong berarti. Oh iya gitu deh. Tapi- Atau tapi memang kalau- tekanan politik ya? Gimana sih? Aduh, gimana? Enggak, Biar tokor asal pansos atau itu tekan Kan- politik? Analisa aja, Guru. Saya pribadi, Enggak, iya menurut analisa Pak Guru. saya apa ya? Saya tuh bener-bener gak ngerti jalan pikiran Pak Prabowo ketika nerima undangan ini gitu. Jadi saya belum bisa menganalisis apa-apa. Soalnya gini, kan dalam bayangan kita Pak Prabowo itu IQ-nya 153 katanya gitu. Yang artinya itu berarti tinggi banget kan. 140 aja udah jenius, ini 153, udah deket-deket sama Einstein. Nah, apakah beliau itu terlalu jenius sehingga tidak bisa sehingga kita sebagai orang awam tuh gak ngerti jalan pikirannya atau kayak gimana? Saya nggak ngerti. Kalau misalkan itu adalah tekanan politik dari luar, Tuh. kalau ya, terus tujuannya apa? Kan selama ini kita juga hidupnya dalam tekanan politik kesana kesini kan. Jadi kalau misalkan Donald Trump mengancam, kalau misalkan Pak Prabowo, Anda harus gabung ke sini. Terus biar apa gitu? Biar apa? Biar tarif, biar apa kan nggak apa gitu. Mungkin- Jadi bisa ngeblank ini soal ini. tuh. Mungkin di project BOP oke. Habis itu pasti ada splatterannya. Mungkin untuk Mungkin. Indonesia tarif boleh dong. Gua itu di sana tarif diturunin lah. Jangan segitu. Gimana menurut lo, Bu? Ada nggak sih kayak gitu? Nggak ada sih. Nggak ada tuh. Nggak ada Seperti kerasa. Negosiasi sama Pak DT nggak ada kayak gitu-gitu. Dan kalau mengutip dari Pak Dino Patijalal, mantan Menteri Luar Negeri kan, Indonesia itu bukan Arab Saudi atau Amerika dalam urusan sumbang-menyumbang. Iya. Bener. Iya jadi Itu ekuivalen sama 500 kali pembayaran iuran tahunan kita di ASEAN dan 50 kali di PBB. Apakah sesignifikan itu untuk bergabung BOP atau kita lebih bagus dana yang sebesar itu kita pakai untuk memperbaiki dalam negeri yang masih porak-poranda ya? Iya. Saudara kita di Aceh, Padang, dan Bandung, sekitarnya Sumatera, ya. iya kan Sumatera itu. Iya. Iya. Ya itu maksudnya 17T itu kan gede banget kan. Cukup sedih sih Disetorin. artinya. Itu ada kemungkinan pakai APBN nggak sih, Guru? Memang Ya udah pakai apa, Pak? itu Iya. Pak Purbaya ya kalau nggak salah ngomong. Ngomong gitu ya? Iya, itu. iya. Tapi Pak Purba mesti nanti pakai APBN nanti. Iya, gitu kan. iya, Ya cuman balik lagi ke situ. Nanti supaya nggak ditembak kali. Nggak ditembak sama Bukti dua. pers kan? Nah, terus kan BOP itu BOP lagi. Iya, emang BP. Board of Peace. Oh iya benar-benar. Benar, BOP. ya. Nah, BOP itu kan tujuannya itu untuk menjaga perdamaian. Lah kemarin tadi pagi dibom lagi. Puluhan orang meninggal yang di Gaza tuh. Nah, siapa yang ngebomnya? Semenjak Israel gabung ke BOP, ngebom lagi tuh. Iya. Ngebom lagi. Ya itu. Baru. Kan Israel Baru gabungnya ngebom? gabung. Iya, 2 hari Tadi lalu pagi. ya. Tadi pagi ya. ngebom lagi. Jadi 2 hari lalu ngebom. Terus tadi pagi itu ngebom lagi. Nah, Ini ngebom beneran loh ya, bukan ngebom iuran 17T tadi itu bukan, loh ya. bukan, Gila. ngebom. Jadi sesudah ikutan ngebom lagi. Nah, makanya terus Indonesia, Pak Prabowo, Kementerian Luar Negeri itu ditagih. Nah, Pak, sok sekarang ngomong, ini faedahnya apa kalau gabung ke situ untuk menjaga perdamaian, ngebom juga oleh anggota. Kan anggotanya Israel kan gabung di situ kan? Salah satunya Ya iya. iya. Nah itu Israel ngebom lagi di situ. Lah terus faedahnya apa? Terus kalau ngebom, terus kita gabung tuh kan tujuannya mungkin agar kita tuh punya bergening biar bisa memperingatkan Israel gitu apa gitu. Kan kita enggak juga. Anteng lah. Yang Jangan-jangan malah ini yang gue pribadi kekhawatirannya itu adalah apa? Kita gabung si Indo nih masuk nih, cemplung ke situ. Ini ngancam prinsip ini nggak sih? Politik bebas aktif atau jangan-jangan nih kita malah terseret ke agendanya
politiknya Pak DT itu? Ya jelas lah. Sebetulnya. Iya, ya makanya pertanyaan saya tuh, Ini Pak Prabowo lihat berita nggak sih ya kan? iya, Pasti kan berpikiran itu. Waduh. kalau Donald Trump bikin itu wajar, orang dia pengusaha, orang dia emang presiden Amerika Serikat yang punya kepentingan itu. Terus Amerika Serikat juga udah keluar dari organisasi macam-macam, mungkin dia butuh temen gitu, butuh koalisi baru gitu misalkan. Ya kalau gitu wajar ya. Pertanyaan saya adalah kenapa Pak Prabowo ikut gabung? Mungkin yang analogi atau apa? Yang cocok untuk kenapa yang dibom tuh Palestina, yang dilindungi Israel harus dapat perdamaian. Nah itu gimana tuh Guru? Saya arah Donald Trump ke sana tuh jelas. Karena kemarin kan ada bocoran tuh Epstein tuh, bocor dan di Epstein file itu ya? Iya, dan di situ tuh ada kan Donald Trump emang punya hubungan yang erat banget dengan Israel, dan dia tuh emang di briefing terus gitu demi kepentingan Amerika Serikat dan kepentingan Israel itu. Tapi seandainya itu gak bocor pun kita udah tahu itu gitu. Jadi tujuan Amerika Serikat adalah untuk mengamankan Israel, dan modusnya dia kalau bikin operasi, kalau dia bikin serangan, kalau dia bikin kerjasama dan sebagainya, dia tuh kan selalu mengatasnamakan bersama-sama gitu. Nyerang Irak kan atas namanya mah sekutu gitu. Nyerang Afghanistan atas namanya sekutu Irak, gitu kan. mass destruction itu. Iya, Weapon, mass weapon destruction. Iya, cuman maksudnya Jangan sedih. tagline-nya itu adalah Jangan sedih. Sekutunya sendiri aja mau diambil. Bukan alasan sekutu. Sekutunya sendiri aja mau diambil Greenland. iya, makanya pas sekutunya udah lepas, saya tuh mikir Donald Trump mungkin mau bikin geng baru gitu. Jadi itu masuk akal. Nah, Prabowo masuk geng itu. Oh, kepengen banget ya masuk grup WA-nya itu. DT, Pak DT ini. Kenapa coba? Apa? Cuman tapi banyakan Uni Eropa juga nggak join kan. Enggak. Iya, Spanyol lah. Iya. Spanyol gak join. Justru malah marah-marah mereka kan. Dan jangan salah loh. Kanada yang teman dekatnya aja. Paling demen sama PM Kanada, jujur banget. Ya itu gara-gara dia terlalu jujur akhirnya nggak boleh masuk loh. Ini berarti personal kan? Iya. Dia bilang gini, kalau disuruh bayar 1 triliun gua sih nggak ikut kan. Iya itu. Jujur banget. Jadi kayaknya Kanada ini tidak menganut biar tekor asal kesohor ya. Jujur banget loh. Ini gue mau minta pendapat lo berdua. Kedepannya ini kita Indo akan bayar 17T nggak menurut analis saja? Setelah gonjang-ganjing begini nih. Ya setelah Pak Prabowo dapat tekanan juga kan Pak Prabowo buka kemungkinan gitu ya. Kita mungkin aja nggak bayar gitu mungkin. Saya nggak tahu. Tapi kayaknya nggak mungkin nggak, kita bakal bayar tetap. Ya. Akan bayar. Menurut lo analisa lo Put? Gua Dalam berdoa waktu dekat biar ini. Pak Prabowo tidak membayar lah. Amin. Dan membatalkan lah. Ada yang lebih wise kebijakan yang perlu diambil ya. Iya. Amin banget itu. Amin banget Bapak. Tolonglah Please, ya jadi, gitu loh. Mendingan modalin saya 17 triliun saya. Saya juga mau. Iya mau tuh. Ya, ya ampun, sudahlah. Tapi saya mau nanya nih, giliran saya yang nanya ya. Giliran saya yang nanya. Mungkin gak sih sebenarnya Pak Prabowo tuh untuk menandatangani gabungnya ini tuh dia juga sebenarnya gak baca-baca amat gitu. Tapi dia dibacain sama orang dekatnya, orang terdekatnya, yang orang terdekat itu sebenarnya adalah gengnya Donald Trump gitu. Oh, terafiliasi lah. Ya, Teori konspirasi nih, teori konspirasi. Bukan misalkan gini nih. Agent. Haritanu itu kan hubungannya dekat banget kan dengan Donald Trump. Oh, oke. Politik, soal ekonomi, soal apa itu hubungannya, dan itu juga udah dipublikasikan kan, di Epstein juga sudah ada. Nah, maksud saya ada nggak sih yang sebenarnya tidak terpublikasikan dan sebenarnya selama ini tuh ada teman dekat Donald Trump yang menjadi pembisik dari Pak Prabowo? Mungkin nggak sih kayak gitu? Kalau menurut saya enggak. Karena bule itu punya karakter lebih individualis, apalagi seorang Pak DT ya dengan Pak HT gitu ya. Pertimbangannya lah apa benefit atau advantage masing-masing. Jadi kalau seperti itu kayaknya enggak sih. Pak DT ini kan pure orang businessman banget otaknya. Iya. Jadi kalau nggak ada keuntungan, teman No money, juga- no honey. No money, no honey. Iya. Jadi alasannya apa gitu? Kenapa Pak Prabowo itu? Saya pikir tuh di luar, kalau misalnya berteman dekat dengan
Pak Hati pun tidak seperti itu sepertinya. Pure keputusan DT. Gimana Pak, sungguh? Kalau menurut gua malah ini sebetulnya benar, Pak Prabowo itu nggak mendalam masalah ini. Kayaknya juga piagamnya itu pasal-pasalnya itu juga dia nggak baca. Padahal nggak tebel. Dia dapat ini kayaknya sih, dapat masukan dari circle-nya dia. Nah iya itu. Nah itu dia. Siapa? Dan nggak mendalam. Dan ini kalau menurut gue emang terburu-buru. Sampai gue kaget ini DPR udah menyetujui atau enggak nih? Memang ternyata perlu enggak. keputusan DPR. Oh enggak dong, dia harus kasih tahu dulu. Minimal dari Kementerian Luar Negeri ngasih tahu. Iya. Ada Tapi rencana kan seperti ini. DPR juga isinya koalisi ini. Tapi misalnya ada begitu, kan kita harus tahu juga kan? Iya. Dong. Iya. Kita malah akan tahu di situ tuh, di DPR itu kan. Ini kan enggak. Tiba-tiba aja kan? Nah, Ya makanya saya tuh berpikirnya kayak tadi Kang. Jadi saya tuh berpikir ini untuk menyelamatkan citra baik Pak Prabowo ya. Jadi Pak Prabowo itu kan orang yang jenius, orang yang cerdas. Jadi dia tidak mungkin mengambil keputusan yang impulsif dan yang terburu-buru. Gak mungkin. Apalagi untuk kebijakan luar negeri yang dampaknya destruktif terhadap nama baik dia di depan para pemilihnya. Begitu kan? Nah, Perlu dipikirkan. iya. iya kan? Benar. Gak mungkin lah selama ini itu PKS sama Gelora rebutan Palestina buat saya gitu kan. Itu dua-duanya nemplok di Pak Prabowo kan. Iya. Itu bisa jadi senjata untuk di 2029 untuk lawan Pak Prabowo ya. Iya. Sebaiknya dipikirkan kembali sih. Benar. Gini Palestina tuh kan ini banget. Itu emang emang obrolan luar negeri gitu. Tapi itu kan sangat sensitif di Indonesia kan. Israel Palestina tuh sangat sensitif. Iya. Jadi gimana ceritanya Pak Prabowo tuh mengambil resiko untuk dapat kemarahan dari rakyatnya sendiri untuk ngambil itu. Kemudian Pak Prabowo sendiri ngambil dengan langkah yang terlalu cepat, yang terburu-buru. Kemudian berikutnya adalah ternyata kita juga harus nyumbang uang gede banget. Yang dimana kita tuh lebih membutuhkan itu daripada... Dan negara yang dihancurin nggak ada di situ. Nah, Iya itu. Iya. Itu semuanya teman. Itu circle Israel semua. Fix itu circle Israel Dan semua. yang mengkhawatirkan gua bro, gimana tuh? hak veto tuh cuma ada di satu orang loh. Iya. Gila Bukan loh, negara, dari ya. semua pemimpin negara itu, hak vetonya itu cuma di Om DT. Iya. Dan itu secara pribadi loh. Iya betul. Iya kan? Ya semuanya. Kalau dia mau lengser, harus dia yang nunjuk penggantinya. Iya. Itu kan kerajaan dong. Iya. Iya, Iya iya dong. kerajaan Amerika Serikat itu Absolut. kerajaan. Enggak, tapi maksud kerajaan tuh kerajaan gitu. Nah itu, gue no komen sama itu Om DT ini. Jadi ya makanya satu-satunya hal yang paling mungkin saya pikirkan dalam benak saya, sepenuhnya saya nggak tahu ini gimana ceritanya kayak gini, tapi yang dalam pikiran saya itu adalah ada pembisik kepada Pak Prabowo Subianto yang memang akhirnya mengarahkan ke sana. Tapi pembisiknya siapa? Apakah dia memang temannya Donald Trump atau apa? Itu tuh jauh lebih mungkin daripada membayangkan Pak Prabowo ngambil keputusan seblunder ini. Ini pertanyaan terakhir dari gue. Nanti dari Putra ya. Kalau nih, ini kita ngomongnya sekarang aja deh. Karena Indo nih udah terlanjur masuk nih. Menurut guru, bukan nasihat ya, ini terlalu sok pinter nanti. Saran untuk Pak Prabowo apa sih? Gitu loh. Monggo, opini. Pak Prabowo segera keluar lagi aja Pak. Asli ini segera keluar lagi aja. Negara-negara yang tergabung dalam Board of Peace itu semuanya adalah circle-nya Israel, itu semuanya adalah temannya Israel, dan dua diantaranya itu fanatik terhadap menolak menolak Palestina, yaitu Israel dan Amerika Serikat. Nanti ada negara seperti Argentina dan sebagainya, itu juga adalah negara-negara yang menolak Palestina. Jadi kalau tujuannya misalkan seperti yang diinginkan rakyat Indonesia, ini seperti yang diinginkan rakyat Indonesia, yaitu Indonesia pro Palestina, maka gabungnya Indonesia ke dalam BOP ini kacau. Kalau seandainya Pak Prabowo tuh hanya ingin damai saja, terlepas pada negara apapun, maka pilihan masuk ke sini juga kacau. Karena isinya adalah orang-orang hanya dari satu kubu, bukan dua kubu. Nah, jadi satu-satunya sisa terakhir opsi itu adalah bahwa kita sekarang memang pro terhadap Israel. Posisi kita jadi seperti Jadinya itu. seperti itu ya? Posisinya jelas Indonesia pro Israel. Oke. Kalau misalkan gabung ke situ.
Coba Ya. ada opsi lain nggak? Ya, kita berharap Pak Prabowo masih bisa membatalkan ya. Dan satu Kan belum bayar Pak, batalin aja. Pak. batalin Gitu aja, ya. Pak. Nah, Ganti lain ya. ada pertanyaan terakhir? Enggak ada. Nggak ada. Thank you. Thank you guru Oh ya. iya. Thank you. you. Ciao.